Imamat rajani adalah umat sorga. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan memilih masing-masing kita untuk menjadi imamat yang rajani, untuk menjadi imam-imam rohani. Siapakah atau seperti apakah kehidupan imam ini? Para imam memusatkan pikiran, hidup, berdedikasi, mengabdi hidupnya untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Orang-orang yang hidup menjadi imam di bumi adalah umat yang masuk sorga, yang mana di sorga menjadi imam-imam melayani Tuhan selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 7 ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi penting sekali untuk kita belajar apa itu pekerjaan imam yang harus kita mulai lakukan di bumi ini. Untuk ini salah satunya Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel, yaitu penglihatan tentang bait suci Yehezkiel dan tugas yang harus dilakukan oleh imam di dalam bait suci Yehezkiel. Bait suci Yehezkiel ini adalah gambaran dari Yerusalem baru, bait suci yang tidak ada wujudnya di bumi ini. Imam yang bekerja di bait suci Yehezkiel adalah gambaran dari kehidupan umat Tuhan di Yerusalem baru. Tugas atau pekerjaan imam di bait suci Yehezkiel, kita akan lihat ini. Yang pertama, menjaga bait suci. Tugas imam yang pertama menjaga bait suci. Yehezkiel 40 ayat 45, ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Kata bertugas, bahasa Ibraninya adalah Shamar Mishmeret, yang artinya menjaga, melindungi, memperhatikan, mewaspadai, berhati-hati, bertugas. Kita harus menjaga posisi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Adam diberikan tugas untuk menjaga Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara adalah syamar, bahasa Ibrani yang artinya menjaga dengan kesungguhan. Tetapi Adam tidak menjaganya, Adam gagal. Saudara, dalam sejarah penebusan Tuhan di Alkitab yang berlangsung, ada imam-imam yang melakukan atau berhasil melakukan tugas imam ini, ada yang gagal. Contohnya kita akan lihat keturunan Zadok yang melakukan tugas mereka sebagai imam. Tuhan mengaruniakan jabatan keimaman kepada keturunan Zadok ini. Yehezkiel 44 ayat 15, tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku. Merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku, untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di tengah-tengah situasi orang-orang sedang sesat, keturunan Zadok tidak terpengaruh, tidak ikut-ikutan, tidak tenggelam ke dalam duniawi. Mereka tetap menjaga kehidupan iman mereka yang benar. Mereka menjaga posisi iman mereka sampai akhir dengan kerajinan dan ketahanan. Ini adalah gambaran karakteristik dari orang-orang percaya di hari akhir. Di hari akhir, mayoritas manusia hidupnya tersesat sehingga berpaling dari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kata murtad, bahasa Yunaninya artinya mengkhianat, memberontak, murtad. Di akhir zaman, orang akan meninggalkan firman, mengkhianati Tuhan, mengkhianati firman, mengkhianati bait suci.
Apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, meninggalkan firman, meninggalkan bait suci. Sampai akhir kita harus menjaga iman, menjaga firman, menjaga ibadah, menjaga posisi kita, tugas kita, pelayanan kita. Iblis bekerja keras, menyerang, menggoda agar kita tersesat, yaitu tidak mengikuti jalan firman. Kita tidak boleh goyah, tapi kita harus mengabdikan hidup kita, mengorbankan hidup kita untuk menjaga tugas dan misi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yaitu yang pertama, sebagai imam, melayani Tuhan. Yehezkiel 40 ayat 46, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Kata menyelenggarakan kebaktian, bahasa Ibraninya adalah syaraf, yang artinya melayani dengan hati yang sepenuh tulus, sukarela, hormat. Orang-orang Lewi, imam-imam yang bekerja di bait suci, ini bukan karena terpaksa atau bekerja secara formalitas semata. Tetapi mereka bekerja dengan tulus, sukarela, dengan hormat. Tuhan tidak menerima ibadah, persembahan, pelayanan kita yang kita kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Tetapi Tuhan menerima ibadah, persembahan, dan pelayanan yang sukarela dengan segenap hati. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mau kita mempersembahkan, melayani Tuhan dengan rela hati, dengan sukacita. Yang kedua, tugas mendekat kepada Tuhan. Yehezkiel 40 ayat 46, di bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Yehezkiel 44 ayat 16, mereka lah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan yang akan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan kebaktian, dan mereka akan menjalankan tugasnya terhadap aku. Kata mendekat bahasa Ibraninya adalah karab, yang artinya menyatu, pasangan yang bersama dengan intim. Tugas imam adalah mendekat erat kepada Tuhan. Agar bisa mendekat kepada Tuhan, kita harus kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mazmur 24 ayat 3-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dengan darah Yesus kita dikuduskan, disucikan. Kita harus menjadi umat Tuhan yang mendekat pada Tuhan, melayani Tuhan, hidup kudus yang dipisahkan dari dunia. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Lalu yang ketiga, mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 33 ayat 10, mereka yang dimaksud orang-orang Lewi mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Jadi tugasnya mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Korban yang terbakar seluruhnya. Maksudnya, ini adalah persembahan yang sepenuhnya. Maksudnya, ini mati sepenuhnya untuk dikorbankan sampai tidak ada yang tersisa dari diri kita. Inilah makna rohaninya. Jika tidak sepenuhnya mempersembahkan diri kita, maka kita akan menjadi serakah atau kita menjadi bersungut-sungut. Di bait suci, imam-imam harus sepenuhnya mempersembahkan atau mati sepenuhnya dan hanya firman Tuhan yang terdengar. Jika tidak, akan penuh dengan pikiran manusia, akan dipenuhi dengan suara manusia. Yang keempat, mengajarkan firman Tuhan. Imamat 10 ayat 11, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa.
Maka dari itu, imam harus memiliki firman Tuhan di mulut mereka. Maleakhi 2 ayat 6-7, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Yeskiel 7 ayat 26, bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar, mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Ini adalah bayangan dari akhir zaman, akan ada kelaparan firman Tuhan di mana-mana, dicatat di Amos 8 ayat 11 dan seterusnya. Maka kita semua harus segera memenuhi, menjaga dan menyampaikan firman Tuhan sampai akhir. Menjaga firman Tuhan, yang artinya melakukan firman Tuhan, ini adalah menjauh dari dosa, mendekat kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Yeskiel 44 ayat 23, mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Kata memberitahukan adalah yada bahasa Ibrani yang artinya hubungan intim. Pengenalan dengan sangat dalam. Kesimpulan, kita harus menjadi imam yang hidup dengan memberikan teladan kekudusan. Sebab imam selalu kudus dalam segala hal, dalam segala waktu. 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Yeskiel 22 ayat 26, imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Adam gagal menjaga kehidupan iman sehingga kehilangan rupa Tuhan. Bait suci Yeskiel ini adalah pemulihan dari Taman Eden yang hancur. Yesus adalah imam sejati menjadi contoh bagi kita semua mengaruniakan dan menunjukkan rupa Tuhan yang kudus. Maka dari itu kita harus mengikuti kehidupan Yesus dan menang untuk dipulihkan menjadi rupa gambar Tuhan yang sebelumnya Adam hilangkan. Kita harus dipulihkan menjadi imam-imam rohani baik di bumi dan di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.